Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Bella dengan NIM 122450066 dari RC. Nah, di sini untuk bagian pertama yaitu runtunan. Di sini tertera P itu 3, L 5. Luas P dikali L. Jadi ketika diminta luas, dia keluar 3 kali 5, 15. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pemilihan atau percabangan. Struktur percabangan diperlukan saat suatu langkah tidak memenuhi persyaratan tertentu supaya dapat memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama itu untuk satu kasus. Contohnya untuk memeriksa apakah suatu bilangan N lebih kecil dari 20. Nah, di sini terdapat kode di mana kode ini eh, memberikan outputan untuk memeriksa apakah bilangan yang saya inputkan yaitunya 25 ini kurang dari kurang atau lebih kecil dari 20 atau tidak. Jika bilangannya kecil dari 20, maka outputan yang keluar adalah bilangan kurang dari 20. Kan tetapi jika tidak, maka outputan yang akan keluar adalah false. Nah, ketika saya running, maka yang keluar adalah false karena yang artinya ternyata bahwasannya bilangan 25 itu eh, tidak lebih kecil daripada 20. Untuk selanjutnya untuk percabangan dua kasus, di mana di sini diberikan contoh. Nah, berdasarkan usia seseorang, dikategorikan apakah dia sebagai anak-anak dengan rentang usia 0 sampai 12 tahun atau remaja dengan rentang usia 13 sampai 17 tahun. Nah, di sini inputannya yaitunya usianya yaitunya 13 tahun. Nah, di sini dari kode ini saya menggunakan percabangan if else di mana mengecek apakah ketika usianya kecil sama 12, jika terkategorikan dia kecil sama 12, maka yang akan terprint adalah dia dikategorikan anak-anak. Tapi jika tidak, maka yang akan keluar adalah remaja. Nah, untuk mengeceknya kita bisa merunning. Oke, yang keluar adalah remaja, artinya usia 13 tahun itu seseorang itu dia dikategorikan remaja. Baiklah, sekian penjelasan untuk percabangan dua kasus. Halo, saya akan menjelaskan tentang percabangan tiga kasus. Dari percabangan tiga kasus ini dimulai dengan menginisiasikan nilai, yaitu sebagai 75. Untuk percabangan dimulai dari if, nilainya itu kurang dari 50, itu kategorinya rendah. Pasifnya nilainya lebih besar sama dengan 50, kurang dari sama dengan 80, itu sedang, dan kategori tinggi itu di atas 80, itu menggunakan else-nya. Gantian dengan print kategori menghasilkan sedang. Selanjutnya, untuk perulangan, dari perulangan ini menginisiasikan X-nya itu sebagai karakter 15, 18, 10, 8, 20, dan N-nya itu length-nya itu X, panjangnya X. Untuk for I into N yaitu dilanjutkan dengan memeriksanya jika elemen X itu lebih besar dari elemen pertama, maka bentuk current posisinya akan diatur sehingga akan tercipta bilangan yang paling terbesar yang di awal. Nah, di akhirnya itu dapat print A-nya itu mengisikan 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shansa Puspadari Ashar dari kelompok 7 eh, Praktikum Komputasi Statistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode perulangan while yang telah kita lakukan pada praktikum eh, komputasi statistik pada minggu kedua. Perulangan while dilakukan jika jumlah perulangan tidak diketahui dan mungkin tidak akan pernah. Jadi, perulangan while ini ada dua kemungkinan. Jika
kondisinya terpenuhi, maka dia akan lanjut ke kode selanjutnya, dan jika tidak, kode itu akan terus berjalan hingga syarat yang ditentukan terpenuhi. Contoh, pada praktikum ini adalah contoh langkah algoritmanya. Itu misal kita inisiasi variabel X sama dengan 1, E sama dengan 2, dan C sama dengan X. Di mana rumus yang kita gunakan adalah X sama dengan X dikurang 5X kuadrat dikurang 1,25 dibagi 10X. Setelah rumus ini dilakukan, kita hitung selisih dari E, itu X kurang C diabsolutkan. Terus kita masuk nih di kondisi perulangan while, di mana jika E lebih dari 10 kurang 5, maaf, jika E lebih dari 10 pangkat min 5, ini pangkat min 5, maka kita akan mengulangi langkah 2, dan jika tidak, kode perumusan while akan terus berjalan. Lalu jika kondisi terpenuhi, maka kode selesai. Ini adalah contoh algoritmanya, contoh flowchartnya. Seperti yang tadi dibilang, kita jika ini masuk ke kondisi while, jika E lebih dari 10 pangkat min 5, dan jika benar, maka dia akan print X, terus selesai, dan jika salah, dia akan print X, lalu kode selesai, dan jika benar, kode akan terus berjalan. Jadi dia akan inisiasi C sama dengan X, lalu mengulangi rumusnya sampai diabsolutkan nilai E-nya. Ini kode R-nya, di mana kita inisiasi X sama dengan 1 dan E sama dengan 2, di mana toleransi atau kondisi yang kita eh, lakukan itu adalah 10 pangkat min 5. Kondisi yang kita buat adalah 10 pangkat min 5. Lalu kita masuk ke perulangan while jika E lebih dari toleransi atau 10 pangkat min 5. Maka ini fungsinya. Jadi jika memenuhi, dia akan terus mengulangi eh, kode ini. Jadi kita inisiasi C sama dengan X, di mana X adalah X dikurangi 5 kali X kuadrat dikurang 1,25 dibagi 10 kali X. Lalu E sama dengan absolut dari X dikurang C. Lalu eh, jika kondisinya tidak, misal jika E-nya tuh kita udah ulang sampai terus-terus, lalu E-nya tuh kurang dari 10 pangkat min 5 nih, maka dia akan lanjut ke eh, kode selanjutnya, yaitu kita akan print nilai akhir, di mana kita akan print nilai X-nya, nilai X ini, yang terakhir, lalu eh, kita print juga nilai E-nya. Lalu jika kode selesai. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang pengurutan short data, di sini kita punya variabel namanya X, terdiri vektor C, di mana vektor C ini terdapat elemen 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5. Nah, di mana di sini ada variabel baru namanya N.
N diminta length dari X. Nah, X ini, length itu artinya seberapa banyak elemen. Berarti elemen dari si X ini ada 9. Jadi ketika N ini menyimpan 9 dari banyaknya elemen si X. Lanjut ke codingan yang kedua. Di sini for I in 1.2 N-1. Artinya di sini N-nya tadi kan kita gunain dari sini. N-nya itu 9. 9 min 1, 8. Berarti kita gunain for I 1 sampai 8. Nah, terus di sini J, I plus 1. Berarti untuk J-nya itu kita gunain dari, kalau misalnya kita ini 1, berarti I ditambah 1, berarti 1 tambah 1, 2. Nah, while J lebih kecil sama dengan N. Berarti tadi kan J-nya 2. Nah, 2 dikurang 9. N-nya kan 9. 2 dikurang 9. 2 lebih kecil sama dengan 9 kan? Benar. Berarti kalau misalnya benar, kita masuk ke perintah selanjutnya, di mana if xi lebih besar dari xj. Nah, di sini xi ini kan tadi 1. Xj ini tadi 2. Nah, berarti kita bandingin. 3 sama 1 lebih besar 3 nggak? Benar. Berarti kalau benar, di sini artinya kita ditukar. Jadi tukar 1 sama 3. Nah, begitu terus jadi di sini dia membandingkan 3 banding 1, 3 banding 4, 3 banding 1, 3 banding 5, 3 banding 9, 3 banding 2, 3 banding 6, 3 banding 5. Nah, itu baru iterasi pertama, iterasi 1. Jika nilainya itu xi-nya lebih besar daripada xj, ditukar. Urutannya ditukar. Nah, lanjut ke iterasi yang kedua, di mana kita menggunakan i-nya sama dengan 2. Di sini kita menggunakan i sama dengan 2, berarti kita ngebandingin yang ini. 1 banding 4, banding 1, banding 5, banding 9, banding 2, banding 6, banding 5. Begitu seterusnya sampai i sama dengan 8. Jika hasil yang dibandingkan ini lebih besar, maka nilainya itu ditukar. Dan keluarlah hasilnya. Maka dari itu, ketika diminta, ini artinya kita meminta apa yang telah diproses tadi. Jadi data yang diurutkan adalah 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9. Kenapa jadinya diurutkan? Karena di sini itu dia minta kalau misalnya ini lebih besar, dia ditukar. Jadi semakin ini semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan semakin ke kanan semakin membesar.